ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Mimi Zahra, Cutneisha Celia, Dinda Elsa. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya hadir untuk hari ini. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu sekalian semuanya cek di bagian kanan, kiri, depan, dan belakang apakah terdapat sampah di sekitar anak-anak sekalian. Jika terdapat sampah, boleh diambil sampahnya terlebih dahulu dan dibuang keluar. Oke, silahkan dicek. Apakah sudah bersih semuanya? Baik. Nah, sekarang Ibu juga mau anak-anak sekalian tanyakan kepada teman di sampingnya secara bergiliran atau bergantian, apakah sudah siap belajar hari ini? Dan pastikan teman di samping kalian benar-benar sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Siap. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke. Nah, minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai minyak bumi dan proses pembentukannya. Coba Ibu mau Rizka Ramadhani, coba jelaskan apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi itu adalah fosil yang sudah ada di bumi, dalam bumi jutaan tahun dan ribuan tahun lalu. Ya, betul. Betul ya apa yang dikatakan oleh Rizka. Sekarang Ibu mau tanya Nadia Firda. Nadia tuh masih ingat nggak proses pembentukan minyak bumi? Coba dijelaskan. Oke, betul ya. Dah beri tepuk tangan untuk Nadia Firda dan juga Rizka Ramadhani. Oke, nah hari ini Ibu meminta anak-anak sekalian untuk memperhatikan gambar yang sudah Ibu sediakan. Nah, di mana gambar ini kan terdapat pom bensin, lilin, gas LPG, dan jalan raya yang sudah Ibu jelaskan bahwa benda-benda ini sangat erat kaitannya dengan minyak bumi. Nah, namun yang kita ketahui bahwa hasil dari pembentukan minyak bumi itu merupakan minyak mentah, dalam artian belum menjadi benda-benda yang seperti di depan anak-anak sekalian. Nah, jadi bagaimana sih bisa terbentuk benda-benda ini sehingga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi agar anak-anak sekalian mengetahui yang permasalahan tadi yang sudah Ibu tampilkan. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi ini adalah agar anak-anak sekalian mengerti mengenai teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata teknik pemisahan fraksi minyak bumi ini ada beberapa teknik yang sudah Ibu sajikan. Terdapat 5 teknik. Yang pertama ada teknik destilasi, kemudian cracking, reforming, aksilasi, dan juga treating. Nah, namun pada hari ini Ibu akan membahas mengenai teknik pemisahan fraksi minyak bumi destilasi. Ya. Jadi hari ini kita akan fokus dulu kepada teknik destilasi. Nah, agar anak-anak sekalian semakin paham nih mengenai teknik destilasi itu gimana, mari kita saksikan sebuah video yang nanti juga akan Ibu sertakan penjelasan ya sambil anak-anak sekalian menonton video ini.
Jadi, dengan adanya proses destilasi ini, teknik destilasi ini, maka dia tidak akan bercampur lagi. Mungkin tadi dalam minyak mentah kan bercampur tuh semua senyawanya. Namun setelah melewati proses destilasi bertingkat ini akan terpisah dia. Makanya disebut tadi proses pemisahan ya. Akan terpisah, akan yang membentuk parafin dia bergabung sesama membentuk parafin, kemudian yang membentuk korosin dia akan bergabung bersama kerosin dan juga lain sebagainya. Nah, jadi kan ini sudah terbentuk ada beberapa fraksi nih. Ada gas alam, nafta, bensin, kerosin sampai residu aspal. Nah, jadi sekarang akan Ibu jelaskan juga satu persatu hasil dari fraksi destilasi ini. Nah, yang pertama ada gas alam. Nah, tadi gas alam yang berwarna kuning, bola-bolanya itu bola-bolanya berwarna kuning, itu menempati tempat di paling atas, di mana gas alam ini pada suhu kamar akan berbentuk gas, yaitu fraksi paling ringan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata sangat erat hubungannya dengan berat molekul dan juga titik didihnya. Nah, jadi gas alam ini menempati posisi paling atas tadi, yaitu pada suhu kamar berbentuk gas dan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Nah, kemudian gas alam ini memiliki jumlah atom karbon dari 1 sampai 4 dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu gas LPG yang biasanya kita gunakan ketika memasak. Nah, kemudian yang kedua terdapat nafta yang dia tadi memposisikan diri di atas, di bawah si gas alam tadi. Nah, nafta ini memiliki titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 6 sampai 7 dan kegunaannya adalah sebagai pelarut nonpolar dalam proses industri. Nah, selanjutnya ada bensin ya anak-anak, yang mungkin memang sangat erat ya dengan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bensin menempati tempat ketiga dari atas, di mana memiliki titik didih 40 sampai 200 derajat Celcius. Jumlah atom karbonnya berkisar antara 5 sampai 10 dan kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kerosin. Nah, kerosin ini menempati posisi keempat, di mana memiliki titik didih 175 sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbon 12 sampai 18 dan kegunaannya sebagai bahan bakar kompor minyak tanah. Jadi kerosin ini minyak tanah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga berguna sebagai bahan bakar pesawat jet atau aftur. Nah, selanjutnya ada solar nih. Nah, solar menempati posisi kelima dari atas tadi. Dia memiliki titik didih 250 sampai 350 derajat Celcius. Kemudian jumlah atom karbonnya itu lebih dari 20. Kegunaannya adalah sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan juga mesin berat. Nah, selanjutnya terdapat juga pelumas atau oli nih, hasil dari destilasi bertingkat tadi. Nah, di mana pelumas atau oli ini memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya itu lebih dari 20. Sehingga kegunaannya menjadi minyak pelumas mencegah keausan. Nah, posisi selanjutnya ada parafin, di mana parafin ini sudah mulai di bawah ya, memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 20 dan kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan lilin. Kemudian yang terakhir terdapat residu aspal, di mana ini berada pada posisi yang paling bawah atau pada titik didih yang paling tinggi ya, di mana residu aspal ini memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 30 dan kegunaan untuk pengaspalan jalan. Nah, itulah tadi teknik destilasi pada pemisahan fraksi-fraksi
Ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk menyelesaikan tugas LKPD secara kelompok atau secara kolektif ya. Mungkin boleh langsung disesuaikan di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi boleh langsung disesuaikan dengan teman kelompoknya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Nah, jadi sebelum dikerjakan, silahkan dibaca dulu petunjuk penggunaannya dan juga materinya. Nah, setelah itu baru kerjakan soal yang terdapat dalam LKPD. Jadi bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya dan langsung diberi jawaban pada lembar LKPD ini ya. Nah, setelah itu nanti Ibu meminta masing-masing 1 orang dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Waktu kalian mengerjakan LKPD ini adalah 15 menit dari sekarang ya. Ya. Ini sudah diisi, coba diperhatikan dulu nih. Nah, menurut tadi ya, permasalahan apa yang tidak terjadi lihat dulu fenomena yang ada di sini. Jadi nanti baru diisi tanda-tanda yang ada ya. Diisi, ini juga diisi ya. Oke, kelompok 1 gimana? Ada nggak yang ingin ditanyakan mengenai LKPD ini? Nah, gambar ini juga hampir sama seperti yang Ibu jelaskan tadi di video, di mana ini kan merupakan proses destilasi bertingkat. Jadi hampir sama lah ini. Kan ada warna-warnanya nih. Warna kuning tadi membentuk apa yang di atas tadi gas alam. Kemudian yang kedua tadi di bawahnya ada bensin, solar, gitu ya. Jadi boleh dikaitkan dengan video yang tadi dijelaskan. Gimana, sudah jelas? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Siap, Bu. Sudah siap? Oke, mungkin boleh dicek lagi ya jawabannya. Mungkin ada yang belum. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Nah, karena anak-anak sekalian sudah selesai, maka silahkan 1 orang perwakilan dari kelompok 3 dulu nih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan kelompok 3. Ini langsung saja hasil diskusi dari kelompok kami itu ada. Oke, sudah. Nah, ada nggak tanggapan dari teman-teman dari kelompok lain mengenai hasil diskusi kelompok 3? Bagaimana? Apakah sudah lengkap semua yang dijawab oleh kelompok 3? Sudah ya? Oke, berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Nah, sekarang Ibu mau kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Oke, bagus sekali ya kelompok 1. Nah, di sini ada nggak yang ingin menanggapi nih pertanyaan jawaban dari kelompok 1? Sudah sama semua? Oh, oke, silakan Rayana. Nomor 2 itu kok berbeda ya sih? Kenapa jawabannya seperti ini? Oke, nah nanti mungkin akan kita bahas lagi ya mana jawaban yang paling benar nih antara kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, nah sudah selesai, berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang terakhir silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan
3 kelompok yang sudah presentasikan tadi. Nah, jadi Ibu berikan satu soal kepada satu kelompok untuk dijawab oleh satu orang saja merupakan kelompok. Namun ketika menjawab nanti itu jangan dibantu oleh kawan sampingnya, ya. Ini untuk mengecek apakah anak-anak sekalian sudah benar-benar paham nih mengenai apa sih yang didiskusikan tadi. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1. Coba Cuk Indah. Cuk Indah, tadi pada soal LKPD nomor 1 ditanya apa sih yang dimaksud dengan destilasi itu? Oke, betul ya Cuk Indah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya beralih ke kelompok 2. Oke, kelompok 2. Coba Tantia Utari. Mengapa fraksi-fraksi minyak bumi dalam minyak mentah dapat terpisah setelah dimasukkan ke dalam tabung destilasi tadi? Oke, betul ya Tantia ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 nih. Masih pertanyaan yang sama dengan kelompok 2. Coba Ibu mau Dinda Elsa Zarifah untuk menjawabnya. Karena ada itu Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Dinda Elsa dari kelompok 3. Nah, tadi anak-anak sekalian sudah memberikan jawaban ya berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Nah, jadi sekarang akan Ibu umumkan kelompok terkompak, terbagus ya jawabannya dan juga yang paling sesuai dengan konsep jawabannya. Itu selamat kepada kelompok 2. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Oke, di posisi selanjutnya itu ada kelompok 1. Dan di urutan ketiga ada kelompok 3. Nah, jadi karena kelompok 2 hari ini memperoleh nilai tertinggi, maka Ibu kasih nilai sempurna nih untuk kelompok 2 hari ini, yaitu 95 ya. Dan nilai untuk kelompok 2 90 dan untuk nilai kelompok 3 85. Oke, nah sekarang karena kita sudah selesai diskusi, jadi Ibu ingin ada satu orang untuk menyimpulkan nih. Oke, baik. Karena sudah habis waktu, jadi Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan nih, langsung menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silahkan. Siapa yang mau? Oke, silahkan Dinda. Oke, baik. Terima kasih Dinda. Kemudian Ibu mau satu orang lagi untuk menyampaikan pembelajaran hari ini. Gimana nih? Apakah suara Ibu kurang besar atau Ibu jelaskan kecepatan atau bagaimana? Boleh satu orang jelaskan? Oke, baik. Nah, jadi karena kita sudah di penghujung pertemuan, jadi Ibu mau mengingatkan untuk anak-anak sekalian untuk jangan lupa belajar untuk pertemuan kita berikutnya ya, yaitu mengenai teknik pemisahan cracking dan reforming. Jadi tidak ada tugas untuk hari ini, jadi cukup baca-baca aja untuk persiapan di minggu depan ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup hari ini dengan pembacaan doa ya. Silahkan dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.